Masih bersama saya, Andreas Anekdotaliza. Pada video kali ini, kita masih akan melanjutkan tutorial mengenai JavaScript. Pada video sebelumnya, kita sudah mempraktikkan bagaimana membuat suatu program menggunakan JavaScript mengenai transaksi di suatu supermarket. Nah, pada praktikum sebelumnya, di situ terdapat materi mengenai pernyataan bersyarat atau tes kondisi yang kita gunakan pada potongan. Nah, di situ menggunakan tes kondisi. Sedikit saya jelaskan mengenai pernyataan bersyarat pada JavaScript. Pernyataan bersyarat pada JavaScript digunakan untuk menguji suatu nilai atau ekspresi. Jika nilai true, maka pernyataan akan dikerjakan. Jika nilai false, maka pernyataan tidak akan dikerjakan. Jadi jika suatu ekspresi bernilai benar, maka ada syarat yang akan dikerjakan maksudnya pernyataan yang akan dikerjakan. Nah, jika nilainya bernilai false atau salah, maka pernyataan tersebut tidak akan dikerjakan. Dia akan keluar dari tes kondisi tersebut. Nah, terdapat dua jenis pernyataan bersyarat pada JavaScript. Yang pertama adalah if, dan yang kedua adalah switch. Nah, pernyataan bersyarat yang pertama ini sudah kita gunakan pada sebagian kecil sudah kita gunakan pada praktikum sebelumnya, yaitu menggunakan if. Ini biasanya pernyataannya atau kondisinya ini biasanya satu. Nah, untuk if else ini biasanya untuk kondisi dua. Untuk if else if ini biasanya kondisi yang lebih dari satu atau dua digunakan seperti itu. Nah, pernyataan bersyarat berikutnya adalah switch. Digunakan untuk menguji suatu nilai. Jika nilai ada dalam suatu domain, maka akan dikerjakan. Jika tidak, maka tidak akan dikerjakan. Untuk lebih jelasnya, karena switch belum kita praktikkan secara jelas, pada video kali ini kita akan mempraktikkannya, bagaimana penggunaan switch pada JavaScript. Nah, kita akan menentukan halaman yang akan dibuka di web browser berdasarkan pilihan pengguna menggunakan pernyataan bersyarat switch. Oke, itu tadi bagaimana cara membuat pernyataan bersyarat menggunakan switch pada JavaScript. Nah, sekarang kita memasuki pertemuan ke-7 pada pemrograman web. Nah, kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu perulangan pada JavaScript. Nah, perulangan pada JavaScript ini memiliki banyak jenis, banyak macam. Ada looking for, ada while, do while, dan masih banyak lagi. Saya akan menjelaskan. Nah, materinya seperti yang saya sampaikan tadi, pernyataan berulang for atau looking for. Kedua, kita akan mempelajari apa itu pernyataan berulang while, dan yang ketiga kita akan mempelajari pernyataan berulang do while. Nah, apa itu perulangan dan bagaimana apa itu fungsinya?
untuk mengerjakan suatu atau kumpulan pernyataan secara terus-menerus berulang dalam tanda kutip berulang, maka digunakan pernyataan berulang yaitu for, while, do, while. Nah, fungsi seperti ini, fungsi for, while, do, while ini sudah ada dalam JavaScript, jadi bisa digunakan. Dalam pernyataan berulang atau looping, pernyataan akan dikerjakan selama kondisi bernilai true atau benar. Nah, jadi sama dengan pernyataan bersyarat tadi. Hanya saja ini aksinya adalah untuk mengulangi. Beda dengan pernyataan bersyarat pada sebelumnya. Sebaliknya, pernyataan tidak akan dikerjakan jika kondisi bernilai false atau salah. Nah, jika false, salah, maka dia akan keluar karena syaratnya tidak memenuhi. Banyak kasus kita lihat di mana misalkan diinginkan untuk menginput IP atau indeks prestasi 50 orang mahasiswa. Nah, pada kasus ini kita bisa menggunakan pernyataan berulang untuk menampilkan input IP yang ke 1, 2, 3 sampai N seperti itu. Nah, jika ini dilakukan dengan cara biasa, menginput satu persatu itu akan sangat merepotkan sekali. Maka kita perlu apa itu yang namanya perulangan. Nah, contoh lain adalah misal Anda ingin menampilkan judul atau head title sebanyak 100 kali, berarti langkah yang dilakukan adalah menampilkan judul 1, 2, 3 sampai ke N. Nah, itu jika dilakukan dengan cara biasa akan sangat merepotkan sekali. Maka diperlukan perintah perulangan. While looping code is very important to make your website better. Nah, mengapa kode perulangan itu sangat penting untuk membuat website kita menjadi lebih baik? Nah, bandingkan ini. Ada dua potongan kode JavaScript, ada yang tanpa looping atau perulangan. Ini misalnya, dia menuliskan secara biasa saja, yang menggunakan metode write, document, dikomunikasi, karena itu dilakukan 5-50 kali. Ini tanpa looping. Nah, jika kita menggunakan looping, kodenya ini sangat sederhana sekali. Kita cukup menuliskan for, lalu kita tuliskan syaratnya. Ini semacam increment, bebas, boleh menggantinya dengan jk atau apa saja. Lalu jika i lebih kecil sama dengan 50, maka dia increment atau naik 1. Ingat materi sebelumnya apa itu increment. Setiap perulangan dia akan naik 1 sampai dia lebih kecil sama dengan 50. Tadi ini adalah pernyataannya, aksi yang akan dikerjakan dia. Selama nilai i lebih kecil sama dengan 50. Jika dia sudah lebih besar dari 50, maka dia akan keluar dan tidak akan dikerjakan lagi. Nah, jadi lebih mudah melakukan hal yang berulang dengan menggunakan looping daripada tanpa looping. Nah, kita akan mencoba mengimplementasikan kode perulangan pada JavaScript dengan menampilkan string atau kalimat dikomunikasi sebanyak 50 kali di web browser menggunakan looping code. Nah, pada latihan kedua, kita akan membuat kode JS untuk menampilkan 50 input IP mahasiswa. Pada praktik ini, tipe input pada HTML juga bisa dilakukan ulangan, jadi tidak hanya string yang bisa diulang. Tipe input dan tag-tag HTML lain bisa diulang, bahkan gambar atau video selanjutnya.
soal latihan, kita akan membuat kode JavaScript untuk menampilkan gambar, lalu memberi nama gambar mulai dari 1, 2, 3 sampai ke M250. Lalu kita akan memberinya style kepada link. Kita masuk di atas link, kita akan membuat bordernya menjadi warna merah. Teman-teman boleh mengikutinya agar paham. Nah, berikutnya adalah while. Nah, pada penjelasan pengulangan while, kita akan mencobanya pada latihan saja, latihan kelima, untuk membuat kode JavaScript menampilkan 10 judul dengan keterangan vcom menggunakan tag H1. Oke, langsung saja.
Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan jika punya pertanyaan komen, tolong dan subscribe channel ini.